Silahkan duduk, saudara-saudaraku. Paman Wiraraja, silahkan duduk di sebelah saya. Istanamu benar-benar indah, Raden. Orang-orang pembuat ini adalah pengikut setia saya, Paman. Dan bantuan rakyat Paman yang tidak bisa saya lupakan. Mereka bekerja siang dan malam dalam suasana yang serba prihatin dan sengsara. Ya. Semoga keringat mereka bisa jadi pengingat bagi siapapun yang akan memimpin Majapahit ini. Untuk tidak menyia-nyiakan wong cilik, Raden. Keringat mereka bisa menyuburkan tanah negeri ini. Dan bau badan mereka, wanginya sampai ke surga loka. Menyentuh belas kasih para dewa. Sejarah telah membuktikan bahwa berdirinya kerajaan besar di tanah Jawa adalah atas ide dan strategi orang Madura. Pada abad ke-14, setelah runtuhnya Singosari yang dihancurkan oleh Adipati Gelang-Gelang yang pada akhirnya juga menguasai kerajaan Kediri, Raden Sangramawijaya yang merupakan menantu dari Prabu Kertanegara melarikan diri menyeberang ke Pulau Madura, yaitu untuk menemui Raden Arya Wiraraja di Sumeneb pada waktu itu. Setelah sampai di kediaman Raden Arya Wiraraja, Sangramawijaya mengutarakan hasratnya untuk merebut kembali kekuasaan dan kekuatan Singasari. Ia meminta pendapat dan strategi agar keinginannya itu berjalan dengan mulus. Arya Wiraraja atau lebih dikenali sebagai Banyak Wida. Beliau adalah ayah daripada Ronggolawe dan kakak daripada Lembusora yang juga pengikut setia Raden Sangramawijaya. Langsung memberikan strategi yang jitu agar rencana Sangramawijaya berjalan dengan lancar. Sang Banyak Wida mengirimkan surat utusan kepada Prabu Jayakatwang. Beliau meminta agar Prabu Jayakatwang mengampuni Sangramawijaya beserta pengikutnya dan memberikan tanah perdikan untuk dia duduki, agar dia bisa membuat pedukuhan ataupun pedesaan. Hal ini merupakan strategi jitu Sang Arya Wiraraja, kononnya untuk membesarkan kekuasaan Kediri agar rakyat mencintai rajanya, karena hal ini merupakan menuju ke arah kedamaian antara sesama Terah Ken Arok dan juga Terah Tunggul Ametung. Tanpa berpikir banyak, Sang Prabu Jayakatwang menerima kedatangan Sangramawijaya beserta pengikutnya. Walaupun keputusan ini ditentang keras oleh Pangeran Ardaraja dan juga Patih Kebomondarang. Sangramawijaya juga dianugerahi tanah perdikan di hutan Tarik yang pada akhirnya bernama Majapahit. Seiring berjalannya waktu, Raden Sangramawijaya beserta seluruh pengikutnya tinggal di hutan Tarik itu. Diam-diam, Sangramawijaya membangun istana di bawah hutan lebat. Hal ini merupakan strategi dari Raden Arya Wiraraja. Istana ini dijaga dengan rapat dan ketat oleh pengikut-pengikut Sangramawijaya, sehingga
Para mata-mata dari gelang-gelang atau dari Kediri tidak mengetahuinya. Meskipun pada masa itu Sang Prabu Jayakatwang, Pangeran Ardaraja dan juga Patih Kepemundarang mengunjungi Majapahit untuk berburu bersama Raden Sangrama Wijaya. Di sisi lain, pengikut Raden Sangrama Wijaya yang bernama Senopati Banyakapuk telah pun menggembleng rakyat jelata, menggembleng pemuda-pemuda Majapahit untuk dijadikan tentara dan disiapkan untuk memberontak kepada kerajaan Kediri. Setelah istana ini selesai dibangun dan Banyakapuk telah selesai menggembleng ribuan pemuda Majapahit untuk dijadikan prajurit, maka istana ini dibuka kepada umum. Hal ini merupakan strategi dan rancangan Majapahit untuk menyerang kekuasaan Kediri. Saat pemandian istana Majapahit yang juga dihadiri oleh Raden Arya Wiraraja, sang bola segara dari Kitai Negari telah tiba di Pelabuhan Tuban dan juga di Pelabuhan Kali Emas. Hal ini diketahui oleh mata-mata dari Majapahit, di mana prajurit Sang Rama Wijaya telah mengetahui bahwa prajurit Kitai Negari telah berlabuh di Pelabuhan Tuban, dan prajurit Arya Wiraraja sudah pun mengetahui juga bahwa prajurit Kitai Negari juga berlabuh di Pelabuhan Kali Emas, Surabaya. Saya mau ketemu Gusti Lembu Sora. Ada kapal-kapal asing mendekati pantai Tuban. Silakan. Saya prajurit dari Sumenep, di mana saya bisa menemui Gusti Arya Wiraraja. Gusti Banyakwide. Oh, Gusti Banyakwide berada di dalam kedaton. Ikuti jalan ke kiri sampai ketemu gerbang. Di sana ada penjagaan. Silakan Kisanak. Terima kasih Kisanak. Dari mana kamu tahu itu kapal dari Kitai Nagari? Menurut para nelayan, bentuk layarnya sama dengan yang pernah datang dulu, Gusti. Kamu ikut saya. Gusti Wijaya harus segera diberitahu. Baik, Gusti. Ada apa, Paman? Prajurit saya ini melihat bala tentara Kitai Nagari berkemah dekat Pacekan, Raden. Di desa Tegal Bobot Sari, Gusti. Berapa kekuatan mereka? Kemungkinan sampai 1 laksa, Gusti. Mereka banyak sekali. Raden, mungkin ini ada hubungannya dengan penghinaan Gusti Prabu Kertanegara terhadap Duta Wisesa Mengci yang disiksa oleh Sang Prabu. Iya. Saya ada di sana saat kejadian itu. Ayahanda Kertanegara menghina Sang Duta Wisesa dengan melukai wajahnya. Mungkin karena itu, Sang Kublai Khan mengirim utusan untuk menghukum Ayahanda. Mereka mengira Singosari itu masih ada. Ada apa, Paman? Ketiwasan, Gusti. Singowulung melihat bola segara dari Kitai Nagari mendekati Bandar Labuh Tuban. Banyak sekali kapal yang mereka bawa. Kami sedang membicarakan itu, Paman. Nampaknya mereka memecah kekuatan angkatan laut mereka ke dalam 2 jurusan. 1 ke Tuban dan 1 ke Kalimas.
Ya, yang dari Tuban. Mungkin mereka akan melalui jalan darat, kemudian bertemu di Sugalu. Dari sana, kapal mereka akan menyusuri sungai, langsung sampai ke Singasari. Artinya, di Pacekan, mereka akan bersatu dan mendirikan perkampungan. Apa yang harus kita lakukan, Paman? Prajurit, kalian boleh beristirahat. Adisora, tolong tempatkan prajurit saya untuk beristirahat. Baik, Kakang. Saya permisi, Gusti. Begini, Raden. Pasti tujuan pasukan Kitai Nagari itu ingin menemui Gusti Prabu Kertanegara. Sebab mereka tidak tahu kalau Singasari sudah runtuh. Apa pengaruhnya terhadap pedukuhan kita, Paman? Mereka malah harus kita beritahu, Raden, bahwa Singasari sudah hancur. Tapi masih ada pewarisnya, yaitu Raden sendiri. Berarti mereka ingin menghancurkan kita, Paman? Tidak. Kalau kita ikuti apa yang mereka inginkan, termasuk kalau mereka menuntut kita untuk meminta maaf atas perlakuan Prabu Kertanegara terhadap Duta Wisesa Mengci waktu itu. Kemudian? Ya, kita ceritakan apa adanya. Bahwa Singasari sudah dikuasai oleh Kediri. Apa tidak membuat mereka malah membantu Jakatwang yang telah menghancurkan orang-orang yang mereka anggap menghina perasaan bangsa Tartar? Mereka tidak akan memiliki kebanggaan apapun jika Jayakatwang mengakui kekuasaan Kitai Nagari, Raden. Mereka lebih mengharap kerabat Prabu Kertanegara untuk meminta maaf dan mengakui kekuasaan mereka. Dalam hal ini, Radenlah yang lebih berhak, sebab Raden telah mengawini putri Sang Prabu. Kita pengaruhi mereka, supaya membantu kita untuk menghancurkan kekuatan yang menguasai Singasari. Dan orang-orang Kitai Nagari menyebutnya sebagai Tumapel. Apakah tidak hina kalau kita menjadi taklukan negeri lain? Kita tidak harus menjadi negeri taklukan, Raden. Kita masih punya waktu untuk membuat rencana bagi kemenangan Majapahit. Paman memang luar biasa. Saya bersumpah, kalau kekuasaan Singosari bisa kita rebut kembali, negeri ini akan saya bagi dua. Separuh masuk kekuasaan Majapahit, dan separuhnya untuk Paman. Saya tidak pernah mencari pamrih, Raden. Ini semua demi kebaikan Raden, untuk meneruskan Trah Rajasa. Terima kasih, Paman. Setelah prajurit Kitai Nagari berlabuh di Bandar Tuban, mereka telah mengadakan perkampungan dan berkemah di desa yang bernama Pacekan. Hal ini merupakan strategi perang daripada prajurit Kitai Nagari untuk menuntut apa yang telah dilakukan oleh Prabu Kertanegara pada Duta Wisesa Mengci pada waktu itu. Panglima Ekebesi dan Jenderal Kausing beserta seluruh pengikutnya sudah mulai mengambil ancang-ancang untuk pergi dan menyerang Majapahit. Tapi kali ini Panglima Ekebesi dan Jenderal Kausing mencari orang tempatan atau mencari orang pribumi untuk meminta penunjuk jalan menuju Majapahit, untuk mengantarkan surat kepada pewaris
Prabu Kertanegara, sama ada menuju ke arah perdamaian ataupun menuju ke arah peperangan. Dalam hal ini, Panglima Akademisi dan Jenderal Kausing menyuruh penduduk tempatan untuk mengantar sebagian prajuritnya bagi membawa surat kepada Raden Sangramawijaya di Majapahit. Dari kubu Majapahit, rancangan dan strategi juga sudah diatur oleh Arya Wiraraja bagi menyarankan Pangeran Sangramawijaya atau Raden Wijaya supaya pura-pura menyerah dan meminta bantuan untuk menghantam pasukan Kediri. Dalam hal ini, ide dan strategi Arya Wiraraja berjalan dengan baik, karena keesokan harinya tibalah prajurit Kitai Nagari membawa surat yang ditujukan kepada Raden Sangramawijaya. Dalam isi surat itu, mereka menuntut tanggung jawab atas perlakuan Prabu Kertanegara kepada Duta Wisasamingci, sama ada mau menyerah ataupun mau menuju ke arah peperangan. Hal ini ditanggapi langsung oleh Sangramawijaya dengan jawaban yang bijak dan masuk akal. Hal ini merupakan saran daripada Arya Wiraraja supaya Sangramawijaya menyerah dan meminta bantuan tentara Kitai Nagari untuk menyerang kota Raja Kediri. Di sisi lain, keberadaan dan kedudukan prajurit Kitai Nagari baik di Pelabuhan Tuban ataupun di Pelabuhan Kalimas sudah pun diketahui oleh prajurit rendah dari Kediri dan langsung disampaikan kepada pembesar Kediri di kawasan itu, sehingga pembesar-pembesar Kediri itu langsung melaporkan keberadaan prajurit Kitai Nagari itu kepada Prabu Jayakatwang. Wijaya tidak salah. Kalian semua yang tidak. Arda Raja selalu bicara. Dia cemas melihat orang-orang Singasari berbondong-bondong pindah ke Majapahit. Dia takut mereka akan semakin kuat. Tapi hanya bicara saja. Hanya berhenti pada cemas. Secuil pun tidak ada tindakan lanjutan. Patih Kebo Mundarang hampir setiap kali menghadapku selalu mengusulkan untuk menghancurkan Majapahit. Karena dia takut dukuh itu akan menjadi semakin besar. Tapi hanya berhenti pada usul saja. Mana geraknya? Apa tindakan nyata kalian? Sampai akhirnya dukuh itu benar-benar menjadi Majapahit yang besar. Dengan kedaton yang lebih megah dari Singasari. Dasar semua kalian. Ampun Gusti Prabu. Hamba mengaku salah. Sebenarnya kami akan segera bertindak. Tapi kami mendengar berita bahwa Arya Wiraraja berada di belakang kemajuan Majapahit. Bahkan Sang Arya dengan diam-diam telah menyusupkan pasukan dan rakyatnya ke Dukuh Majapahit. Jangan sebut Dukuh Kebo Mundarang. Karena Majapahit sudah bukan dukuh. Majapahit yang sekarang ini adalah calon kerajaan yang cukup kuat. Ternyata mereka berhasil mendirikan kedaton dengan benteng yang kokoh tanpa kalian ketahui. Mana telik sandi yang kalian bangga-banggakan? Mana pendekar sakti yang kalian laporkan selalu meronda di sekitar Alas Tarik? Mana? Di sini ada Arda Raja yang gagah perkasa. Ada Patih Kebo Mundarang yang sakti mandraguna. Ada Mantri Segara Winotan yang saya beri kuasa penuh di Singasari. Tapi kalian semua masih bisa kecolongan. Siapkan semua kekuatan Wadya Balat
dan tempatkan dekat Majapahit. Segera hancurkan kalau ada gerakan yang mencurigakan. Karena bagaimanapun juga, wilayah Tarik masih dalam kekuasaanku. Siaga, Gusti. Mendengar pembangunan istana yang sangat megah di Majapahit, Prabu Jayakatwang telah memarahi bawahannya, termasuk anaknya dan juga Patih Kebomendara. Beliau memerintahkan kerajaan Kediri untuk menyiapkan pasukan Wadya Balat dan ditempatkan di perbatasan Majapahit. Tapi di sisi lain, pasukan Kitai Negari yang dipimpin oleh Perwira Yumpo sudah pun melakukan perjalanan ke Dukuh Majapahit. Mereka membawa surat atas perintah Kaisar Kubalaikan untuk disampaikan kepada Sang Rama Wijaya. Karena Sang Rama Wijaya lah orang yang harus bertanggung jawab atas penghinaan Prabu Kertanegara kepada Duta Wisasamingci. Di tengah keadaan Kediri berkecamuk, datang lagi sebuah laporan yang amat mengejutkan daripada Empu Tong Bajil, yaitu Telik Sandi Kerajaan Kediri, bahwa beliau dan anak buahnya telah melihat bola segara dari Kitai Negari berkemah di Pajakan. Hal ini menambahkan lagi amarah dan terkejutnya Prabu Jayakatwang, karena dia sudah curiga bahwa Sang Rama Wijaya yang mengundang tentara luar untuk menghancurkan negerinya. Dengan tidak segan-segan, Prabu Jayakatwang memerintahkan bawahannya supaya mengumpulkan pasukan cadangan dari Raja Bawahan untuk berpusat di kota Raja Kediri. Karena Prabu Jayakatwang amat terdesak dan sangat marah atas tindakan yang telah dilakukan oleh Sang Rama Wijaya yang selama ini diberi pengampunan dan diberi tanah perdikan untuk dikelola menjadi pedukuhan. Dan yang paling mengherankan Sang Prabu adalah keterlibatan Arya Wiraraja yang memihak kepada Sang Rama Wijaya. Bahkan Adipati Sumenep itu telah menyumbang kekuatan dan menyelundupkan prajurit-prajuritnya dari Madura untuk membantu Majapahit menjadi kekuatan yang akan menghantam pasukan Kediri. Pada masa itu, Kerajaan Kediri telah memiliki 50.000 personil tentara, bahkan 50.000 lagi adalah merupakan tentara cadangan yang ada di Raja Bawahan untuk berkumpul dan berpusat di kota Raja Kediri. Di sisi lain, Perwira Yumpo beserta para pengikutnya telah sampai di pedukuhan Majapahit, yaitu di kediaman Sang Rama Wijaya. Disitulah ada Arya Wiraraja, sang perwira dari Madura, yang memberi saran dengan sangat jelimet dan sangat teliti. Untuk memuluskan rancangan dan strateginya, Arya Wiraraja meminta Sang Rama Wijaya untuk memerintahkan kepada seluruh pengikutnya yang ada di pedukuhan Majapahit supaya tetap tenang dan menyambut kedatangan Perwira Yumpo dengan sambutan yang sangat baik. Di saat itu, Arya Wiraraja membaca surat dari Sang Raja Kubalaikan dengan rasa hormat dan tenang, dan didengar oleh para pengikut-pengikut Sang Rama Wijaya yang lain, karena hal ini merupakan salah satu strategi daripada Arya Wiraraja untuk bisa meyakinkan tentara Kitai Negari itu dan membantu memberi kekuatan untuk menyerang kerajaan Kediri. Setelah surat itu dibaca, Raden Sang Rama Wijaya dengan tenang menjawab kepada para tentara dari Kitai Negari itu
supaya dia beristirahat sejenak. Beliau akan merundingkan hal ini dengan kerabat-kerabat yang ada di Pedukuhan Majapahit. Namun prajurit Kitai Nagari pimpinan Perwira Yungpo menanyakan kepada Sang Ramawijaya, berapa lamakah saya harus menunggu di Majapahit ini? Sang Ramawijaya dengan tenang menjawab, besok pagi surat balasan beserta utusan saya akan mengantarkan paduka menghadap Panglima Eke Mese di Desa Canggu. Mendengar hal itu, Perwira Yungpo beserta bala tentaranya menyanggupi untuk menunggu jawaban Sang Ramawijaya, dan Perwira Yungpo dipersilahkan untuk istirahat. Perwira Yungpo telah diantar oleh Empu Nambi ke tempat peristirahatan. Sang Ramawijaya dan Arya Wiraraja dan seluruh bawahannya mengadakan rundingan untuk memberitahu kepada seluruh bawahannya di Majapahit supaya tetap diam dan pura-pura menyerah agar bisa menggunakan kekuatan prajurit Kitai Nagari untuk menyerang kota Raja Kediri. Demi mengembalikan kekuatan dan kekuasaan Singasari yang telah dihancurkan oleh Prabu Jayakatwala. Tuan Wijaya yang terhormat, saya Panglima Ike Mese, utusan Baginda Kubilai Khan yang agung. Sekarang kami bersama 2.000 bala tentara lengkap berkemah di lembah Sungai Pacekan. Baginda Kubilai Khan mengutus kami untuk menghukum Tuan sebagai kerabat Prabu Kertanegara atas perlakuan Raja Tuan yang telah menghina utusan Kaisar yang agung. Tuan harus bersedia menyerah dan membayar ganti rugi dengan emas. Jika Tuan tidak mau menyerah, maka bala tentara kami yang seperti angin taufan akan memporak-porandakan negeri Tuan sampai rata dengan tanah. Hormat kami, Panglima Ike Mese. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Saya bisa mengerti kalau Sri Kubilai Khan murka terhadap Ayahanda Kertanegara. Siapapun pasti murka kalau utusannya diperhinakan. Sebagai keturunan Singosari atau Tumapel, mau tidak mau, saya harus bertanggung jawab. Adapun permintaan Sri Kubilai Khan supaya kami mengakui kekuasaan Kitai Nagari, terus terang, saya harus rundingkan dulu dengan seluruh kerabat yang ada. Sementara, tuan-tuan bisa beristirahat dulu di wisma peristirahatan yang sudah kami siapkan. Berapa lama? Besok pagi, jawaban beserta utusan akan kami berangkatkan menuju Pacekan bersama dengan tuan-tuan. Nambi, antarkan tamu-tamu negara ini ke wisma tamu. Baik, Gusti. Jadi bagaimana? Kita lawan mereka, Gusti. Lebih baik berkalang tanah daripada harus menjadi bangsa luar. Gusti Wijaya ini mengajak kita berpikir bersama-sama. Setiap omongan itu harus mempunyai daya pikir, daya nalar, Adi Halayuda. Tidak asal jeplak begitu. Kalau sekedar bicara, anak kecil pun bisa.
Berpikir itu artinya setiap pendapat itu ada alasannya. Maksud saya, kita tidak mau oleh bangsa kita Nagari. Jadi, lebih baik kita melawan. Apa kita punya kekuatan untuk melawan bala tentara yang terkenal perkasa? Pasukannya telah menyapu hampir seluruh tanah Hindustan, sampai pantai selatan Cina. Bahkan telah merambah ke Nusa Tembini. Kamu tahu berapa prajurit yang kita miliki? Tapi kita harus rela berkorban demi harga diri bangsa. Sepertinya di Majapahit ini hanya kamu yang paling berani. Masalah pengorbanan, kamu tidak usah mengajari kami. Waktu melawan gelang-gelang, kami sudah lakukan segalanya. Sementara saya tidak tahu, kamu berada di mana waktu itu. Mungkin ada baiknya. Pada saat seperti ini, kita tidak perlu bertengkar. Kita harus mengambil keputusan yang sangat teliti. Kalau sudah salah bertindak, kita akan habis dilibas oleh kekuatan lawan. Sementara, ada kekuatan lain yang juga menginginkan kehancuran kita. Saya yakin, Paman Jayakatwang sudah mulai mengambil ancang-ancang untuk menyerang kita. Itu yang sangat penting kita rundingkan saat ini. Tidak diikuti dengan hawa nafsu. Yang kita perlukan adalah pemikiran yang sejernih-jernihnya. Kemarin malam, saya bersama Gusti Wijaya telah merundingkan hal ini. Bagaimana kalau pura-pura kita menyerah? Kemudian minta Panglima Ikemese untuk membantu kita menghantam pasukan Kediri. Jadi, kita menyerah untuk bisa menggunakan kekuatan mereka melawan Kediri. Hamba sangat setuju. Bagaimana kalau tidak usah berlebihan, Halayuda? Puji-pujian yang berlebihan bisa menjerat kita menjadi kurang jeli dan teliti. Kita berunding dengan segenap kemampuan kita untuk berpikir. Dari tadi, kok saya terus yang disalahkan, Kakang? Pendapat Kakang Lawi sendiri apa? Saya diam untuk bisa menyerap dengan baik semua siasat, dan akan bicara kalau perlu. Tapi saya mohon kepada Gusti Wijaya, berkenan menyuruh hamba mengantar surat ke Panglima kita Nagari itu. Itu sangat baik untuk kita mengetahui kekuatan mereka. Besok pagi,